Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang, bidang studi fisika. Berikut ini adalah video PPL saya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Ya, silakan Dani. Sebelum memulai pembelajaran praktikum fisika hari ini, Supaya kalian dalam pembelajaran nyaman dan siap mengikuti pembelajaran, Ibu berharap kalian memperhatikan lingkungan kelas ya. Nah, silakan kalian untuk melihat kalau ada sampah bisa diambil, kemudian tempat duduk kalian dirapikan. Maikana, Maulana Rizky, kesepakatan bersama yang sudah kita susun dan sepakati di kelas fisika? Masih. Apa saja? Yang pertama, Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, Saling menghargai dan menghormati. pagi, siang, pagi, malam. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang elastisitas. Ada yang masih ingat apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awal saat gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Betul sekali ya? Iya. Beri tepuk tangan. Kenapa saat kendaraan melewati jalanan berlubang kalian tidak terlalu merasakan goncangan ya? Nah, kenapa ya? Bisa menjawab. Ya, Rifda, kenapa Rifda? Ada shock speaker. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, hari ini Bu Is akan mengajak kalian untuk mempelajari materi hukum dan susunan pegas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan dalam pembelajaran hari ini nanti kalian akan belajar dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kalian melakukan praktikum dan berdiskusi, melakukan penyelidikan. Bagaimana bentuk pegas saat ditarik? Terus apa yang terjadi jika tarikannya dilepaskan? Kemudian apa yang terjadi jika gaya tarikan yang diberikan itu sedikit? Nah, ada yang berani berpendapat? Saya Bentuk pegas saat ditarik itu panjangnya bertambah. ya. Kalau pegas tarikannya dilepas itu bentuk ke awal semula. Jika gaya tarikan yang diberikan sedikit, maka panjang pegas bertambah sedikit. Kali ya. Pasti kalian sudah pernah menaiki motor dengan monoshock dan double shock? Pernah. Perbedaan yang kalian rasakan ketika kalian menumpangi atau menaiki motor dengan monoshock dan double shock. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Sulis. Silakan Sulis. Monoshock lebih enak, Bu. Monoshock lebih enak. Kita tampung dulu ya jawabannya Sulis ya. Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 tadi pada link Jamboard berikut ini. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam
kelompok-kelompok kecil. Ibu akan membagi lembar kerja kepada tiap kelompok, ya. Silakan kalian baca lembar kerja yang sudah kalian terima. Kalian nanti menggunakan statif, kemudian di sini ada 2 pegas. Ini ada 2 pegas. Pegasnya berbeda. Nah, ini ada 2 jenis pegas. Perwakilan dari kelompok untuk mengambil peralatan. Kan kalian langsung praktikum harus tepat di titik 0. Pada sesi kali ini kalian harus aktif, ya. Jadi selain kalian melakukan praktikum, di sini Bu Is akan melakukan penilaian kinerja kalian saat melakukan praktikum. Tadi sudah ditulis satu-satu. Bisa? Ada pertanyaan tidak ini? Belum. Ini diberikan beban berapa? 100. Ya, sudah cukup. Ya. Cukup dulu sebelum kalian sudah boleh memulai membuat laporan praktikum. Nah, untuk laporan praktikum ini kalian bebas memilih media yang akan digunakan. Boleh menggunakan video, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan infografis, misalkan mau menggunakan Canva. Pakainya apa? Canva? Iya. Ini bagaimana? Sudah? Sudah sampai ke analisis. Kesimpulan sudah ya? Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Istiana sebagai guru fisika dan teman-teman yang saya banggakan. Pertanyaan pertama adalah, setelah diberi beban, apakah yang terjadi pada panjang pegas dibandingkan sebelum diberi beban? Jelaskan. Jawabannya adalah pegas semakin panjang setelah diberi beban terjadi pertambahan panjang. Untuk pertanyaan kedua, buatlah grafik hubungan antara gaya Salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan pada kelompok 1. Perkenalkan, saya Diana Widya, saya dari kelompok 2 ingin mewakili untuk menanggapi laporan praktikum hasil dari kelompok 1. Untuk penyampaian materi cukup rinci dan bahasa yang digunakan oleh penyaji. Apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi itu semuanya sudah benar ya, secara garis besar benar. Jadi ketika sebuah benda pegas atau benda yang elastis diberikan gaya, maka akan terjadi pertambahan panjang. Semakin besar gaya tarik yang bekerja, maka akan semakin besar pula pertambahan panjangnya. Kemudian jika tarikannya dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Jika beberapa pegas ditarik dengan gaya yang sama, pertambahan panjangnya berbeda-beda. Nah, hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dari pegas itu sendiri. Karakteristik dari suatu pegas dinyatakan dengan konstanta pegas. Tolong dibuka bukunya. Coba kita mengerjakan soal ini. Seorang teknisi akan melakukan modifikasi pada sebuah pegas yang bisa menggambar pegasnya semula 1 seperti ini ya. Kemudian seorang teknisi ini mau melakukan eksperimen dengan memotong menjadi 2.
ada yang bisa menghubungkan antara gambar 1 dengan gambar 2 ini? Siapa? Fatika. Coba. Nah, silakan Fatika, kamu jelaskan apa yang kamu tulis di papan tulis. F sama dengan konstanta pegas dikali delta X atau pertambahan panjang. F-nya tadi 12 Newton, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. 12 sama dengan, karena konstantanya belum diketahui sehingga Ibu akan meminta kalian untuk mengkonfirmasi jawaban awal kalian yang sudah kalian tulis pada Jamboard. Siapa yang ingin maju mengkonfirmasi jawaban? Ya, Raikana, silakan berdiri di sana. Yang pertama, bagaimana bentuk pegas saat ditarik dan apa yang terjadi jika tarikannya dilepaskan? Pegas akan tambah sedikit panjang karena gaya tarik linear dengan pertambahan panjang. Betul ya? Beri tepuk tangan untuk mereka. Pada pertanyaan yang kedua, tadi ini beberapa jawaban yang sudah kalian tulis. Gimana konfirmasi jawaban kalian setelah mengikuti pembelajaran? Nah, siapa yang mau maju? Iya, silahkan tulis. Ini menurut saya motor dengan menggunakan motorshock itu lebih empuk karena terdiri dari satu shock dengan konstanta pegasnya yang kecil bila dibandingkan dengan motor yang menggunakan turbo shock. Sekali ya. Mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini ya. Yang pertama, jika suatu benda elastis, contohnya pegas tadi, diberikan gaya, maka akan terjadi apa? Pertambahan panjang. Nah, di mana besarnya pertambahan panjang itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Ya, jika gaya yang bekerja pada pegas besar, maka Pegas juga semakin besar. iya, betul. Pertambahan pegasnya juga semakin besar. Nah, besar-besaran apa saja yang terkait pada hukum? Gaya, pertambahan panjang, ya. Nah, kemudian secara matematis hubungan gaya dengan pertambahan panjang dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan silakan kalian kerjakan soal-soal uji formatif yang telah Ibu kirimkan pada link Google Form berikut ya. Silakan kalian buat catatan materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, seru ya. Ada tidak kesulitan selama pembelajaran hari ini? Ada. Apa, Gani? Coba berdiri, Gani. Kesulitannya apa, Gan? Saat merangkai pegas 1000 dan harus teliti mengukur panjangnya. Iya, silakan kalian pelajari untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu tentang fluida. Ya, Ibu berpesan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar kelas kamu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.